menyampaikan catatan-catatannya dan kemudian barangkali 15-20 menit barangkali Pak Tito bisa menyampaikan, mudah-mudahan dalam waktu yang 15-20 menit bisa disampaikan catatannya, dan kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan tema MPD kita pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya kira saya berikan kesempatan yang pertama dulu karena tadi sudah saya panggil yang pertama, yaitu Pak Ardhito Muwardi yang kebetulan beliau adalah juniornya Pak Tito, ya betul ya? Rekan-rekan media, pertama-tama perkenalkan saya Dr. Sony Suharso atau Dr. Silvius Suharso yang saat ini juga mahasiswa program doktoral atau PDIH Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Pagi hari ini saya sebagai mahasiswa, saya juga sebagai moderator untuk mengatur jalannya konferensi pers ini bersama Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yaitu Profesor Dr. Edi Pratomo SHMA, yang juga menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan fokus group discussion terkait dengan Perpres yang mengenai kawasan hutan. Banyak persoalan-persoalan yang baik secara substansi maupun hukum formil yang akan dikritisi oleh Prof. Edi dan akan disampaikan tujuan daripada fokus group discussion ini terkait dengan adanya berbagai macam konflik-konflik baik di tingkat horizontal maupun adanya BUMN baru ya yang akan mengambil alih seluruh kawasan hutan yang dicabut kemudian dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara khusus bidang kelapa sawit. Ini akan disampaikan nanti sedikit oleh beliau perspektif daripada hukum, yuridis, dan mungkin politik hukum internasional, sehingga nanti dari situ kita mulai menyampaikan jawab. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Dr. Sony Suharso, beliau moderator kita pada pagi hari ini, dan beliau adalah juga kandidat doktor di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Pada saat ini sedang mengikuti perkuliahan di program ini. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah satu kesempatan yang sangat baik ya, kita bisa bertemu dengan teman-teman semua dari media untuk memahami dan mengetahui sebenarnya apa tujuan daripada FGD ini ya. Karena bentuknya FGD bukan seminar, bukan kuliah umum ya. FGD ini dimaksudkan untuk memberikan kajian dengan menerima masukan dari berbagai pihak yang terkait agar supaya Perpres nomor 5 ini tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik menurut sistem hukum di Indonesia. Karena peraturan presiden atau peraturan pemerintah pasti sebagai peraturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang. Ada undang-undang tanah, ada undang-undang cipta kerja, dan juga ada putusan MK terkait dengan ini. Nah, kita lihat dari dua sisi ya Perpres ini sudah disahkan berlaku mulai sejak ditandatangani kan. Perpres itu kan dari verifikasi DPR, jadi dia begitu ditandatangani presiden berlaku sejak ditandatangani. Nah, itu menimbulkan banyak kontroversi di lapangan. Dari aspek substansi, maksud daripada Perpres ini sangat mulia dan bagus dalam rangka menata kawasan hutan bagi kepentingan masyarakat banyak, kepentingan kesejahteraan, seperti bunyi pasal 33 konstitusi. Nah, ini karena Perpres ini mengatur kawasan hutan yang menyangkut kepentingan perlindungan dan peningkatan prinsip-prinsip HAM dan prinsip-prinsip lingkungan hidup, ekologis, biodiversitas
biodiversity, sumber daya alam, hak daripada indigenous population, penduduk adat, hukum adat, dan juga kewenangan swasta, orang atau pengusaha dibandingkan dan kewenangan negara atau pemerintah. Ya. Di bawah Presiden Prabowo ini kita ingin menata kembali sumber-sumber daya alam secara baik dengan banyak undang-undang yang baik, ada undang minerba yang baru. Bagaimana caranya agar hutan ini juga mendapat perhatian khusus dan keuntungannya bagi bangsa dan negara, bukan kepada perorangan dan pengusaha. Pengusaha dan perorangan akan mendapatkan hak sesuai dengan perizinannya ya, tetapi dalam rangka kesejahteraan rakyat, dan hutan ini dikelola dengan baik karena hutan bagian daripada faktor penting untuk penurunan gas emisi rumah kaca. Yang saya sampaikan tadi, kita punya komitmen dari satu perjanjian internasional seperti Paris Agreement yang kita sudah tandatangani dan ratifikasi, sehingga kita punya kewajiban untuk mencapai target sebagaimana disampaikan sejak zaman Presiden SBY. Kita akan menurunkan 29% di tahun 2030 dengan biaya sendiri, dan akan menurunkan 40% kalau ada dukungan dari asing. Ya, jadi kajian ini nanti akan keluar satu rekomendasi dari aspek legal ya, karena ini adalah fakultas hukum dan diinisiasi oleh program Dr. Ilmu Hukum, sehingga nuansa baunya itu bau yuridis ya. Bagaimana secara prosedur Perpres itu harus dikaji kembali apakah perlu ada amandemen ataukah perlu ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah atau undang-undang. Dan karena yang hadir ini adalah semua pihak terkait dan ada akademisi, ada praktisi, ada lawyer, ada LSM, ada wali, ada kementerian-kementerian terkait, kehutanan dan kementerian pertanahan ya. Bagaimana supaya hak negara ini memperoleh prioritas utama. Kalau kita bicara kawasan hutan, kita bisa bicara tentang hutan industri, hutan lindung, hutan apalagi masalahnya hutan produksi gitu kan, yang masing-masing memiliki kualifikasi untuk dieksplor dan eksploit, tetapi ada undang-undangnya kan. Nah, kita juga banyak punya kerjasama dalam bentuk perjanjian internasional dengan negara dan juga grup negara-negara maju. Misalnya kita ekspor kayu aja, kita harus ada sertifikat originalitas, di origin, sertifikat of origin. Kayu ini dari mana? Hutan lindung, hutan produksi, atau hutan belantara? Karena ini kan masuk Uni Eropa nggak bisa tanpa identitas. Itu ada flag perjanjian dengan Uni Eropa, dengan Indonesia, yang supaya tidak ada penerbangan liar yang akan mengganggu komposisi daripada climate change target ya. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri di dalam kerangka sistem hukum nasional, tapi juga harus in accordance with international obligations. Ada kewajiban-kewajiban di mana kita parti terhadap berbagai perjanjian yang memberikan kewajiban kita untuk memberikan laporan. Laporannya apa namanya? National Identification NDC. Ada National Determined Contribution dari masing-masing negara yang laporannya disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC di Bonn. Saya beberapa kali sidang di Sekretariat di Bonn daripada UNFCCC. Jadi ini satu langkah yang bagus bagi Fakultas Hukum, khususnya Prodi S3. Kita memberikan impetus opportunity bagi para mahasiswa untuk berkontribusi, memberikan masukan kepada para dosen, kepada para counterpart, agar situasi ini membuat bahwa setiap peraturan itu harus dibuat dari dasar, dari bawah, dengan meaningful participation. DPR juga undang-undang cipta kerja baru seminggu udah di judicial review. Undang-undang baru kemarin sore di
prosedur itu, ya kan? Undang-undang TNI mungkin juga bisa di Mahkamah Konstitusi kan. Sekarang banyak anak muda pintar-pintar dan dia ingin tahu bahwa ini undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi Indonesia memang rawan untuk menyelenggarakan sidang-sidang seperti itu ya. Nah, Perpres ini juga sudah mendapat perhatian dari MK kan. Bagaimana MK itu punya peran dalam kerangka mengawal pembangunan hukum di Indonesia. Hanya 9 hakim tapi kuasanya luar biasa ya. Pemerintah dan DPR yang 500 lebih itu masih bisa ditolak oleh MK karena bertentangan. Nah, makanya dalam setiap peraturan pelaksanaan internasional, saran kita nanti dari Fakultas Hukum kalau bisa ya memohon masukan seperti yang kita lakukan sekarang ini, sehingga dia benar-benar menjadi satu aturan main internasional yang merepresentasikan kepentingan semua. Kalau hutan kan ada pelaksanaan hak asasi manusia, ada lingkungan hidup, ada ekologi, ada biodiversity, ada tambang, ada perkebunan, ada pertanian, terkait semua itu. Dan kita ini sebagian besar daratannya hutan. Dalam wilayah Indonesia hampir 2/3 laut itu. Jadi hutannya habis tanpa ada pengelolaan yang baik, makanya Satgas yang dibentuk dengan Perpres ini sebenarnya bagus, cuma katanya belum bisa bekerja secara penuh. Ketua pelaksana Satgasnya kan Jampitsus itu kan, dan terdiri dari anggota berbagai instansi pemerintah yang minimal adalah direktur jenderal semua gitu ya. Jadi inilah kita ingin menggelitik lagi kepada Perpres ini agar Perpres mendapat kajian. Hasilnya kita lihat dari kajian nanti siang bagaimana hasilnya, akan kita rapikan supaya kita bisa memberikan masukan secara konkret kepada DPR maupun kepada pemerintah. Saya kira begitu. Monggo silakan. Terima kasih Prof. Hedi. Kita langsung aja, ada pertanyaan. Mohon izin nanti teman-teman bisa menyebutkan nama dan dari media mana. Dipersilakan. Yes, silakan Ibu, langsung. Saya Ati dari sini. Saya Ati dari Sindonews. Untuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025 itu kira-kira Perpres. ini apa masukan atau titik kritis di apa? Saya mendengar untuk masyarakat lokal itu juga rawan juga, apakah ini juga menjadi kajian jadi dan juga demi militerisasi lagi begitu ya. Jadi ini mungkin agak sedikit mungkin diperkirakan orang akan lebih tegas secara hukum begitu dalam penindakan-penindakan. Apakah itu menjadi salah satu hal yang didiskusikan juga untuk FGD kali ini? Mungkin itu saja. Baik, jadi Pak Edi pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat sekitar hutan, hukum adat, kemudian terkait dengan militerisasi dan juga yaitu bagaimana, kalau saya boleh tambahkan, susunan daripada konstruksi penyusunan menurut Undang-Undang 12/2011 itu, apakah Perpres ini sudah ada induk untuk undang-undang yang lebih tinggi. Silakan Bro. Baik, Mbak Ati ya, dari Sindonews. Tadi sudah dibagikan press release ya. Itu sudah jelas di situ bahwa Perpres ini kan tujuannya sangat mulia dan bagus. Dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah bagaimana menertibkan perizinan di kawasan hutan agar semua kekayaan alam yang terkandung di dalam hutan itu sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Ini indah sekali bunyinya konstitusi itu kan, tetapi kan banyak kepentingan ya kan, sehingga kajian ini dimasukkan tentang bagaimana review
menilai apakah Perpres ini sudah berlangsung dengan baik. Karena dinilai oleh para pakar bahwa Perpres ini memang lahirnya itu agak mendadak dan tidak melibatkan partisipasi publik secara maksimal, ya kan, sehingga ini bisa tidak menuju kepada visi utama. Jadi bagaimana mengelola kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, ya kan, yang justice dan sustainable. Dalam rangka mengawal kawasan hutan supaya rapi juga ada pedoman yang tingkat internasional, perjanjian itu SDGs di Rio de Janeiro dulu. Di butir, salah satu butir 17 SDGs itu ada kawasan hutan yang memerlukan penanganan khusus untuk kepentingan serta kemakmuran rakyat dan dikelola oleh negara. Nah, karena kawasan hutan itu juga dikelola oleh berbagai pihak dengan perizinan tertentu, itu dirapikan lagi perizinannya dan juga dirapikan lagi tata kelolanya, manajemennya, agar sesuai dengan izinnya, tidak disalahgunakan, ya kan, agar supaya juga hutan punya peran dan punya fungsi sebagai elemen yang penting dalam membantu masyarakat sekitarnya yang tinggal, terutama masyarakat adat, ya, yang kehidupannya tergantung kepada hutan. Nah, ini yang tadi saya katakan, karena kawasan hutan itu pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip human rights, lingkungan hidup, ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga memang harus komprehensif, yang memberikan masukan harus banyak sektor, tidak hanya sektor pemerintah, tapi sektor swasta dan para pengguna hutan dan para orang kita yang sebagian besar juga tinggal di hutan, ya kan? Gitu sih. Silakan Mas Sony sebagai mahasiswa FH S3 yang juga punya pandangan. Ya, saya kira kalau kita merujuk pada prinsip-prinsip sustainability, kan ada planet, ada people, ada profit, ya. Dalam hal ini ada masalah ekonomi. Nah, sehingga semuanya ini tadi harus dikaji bagaimana Perpres ini, satu dari aspek bagaimana hutan sebagai buffer, ya, karena konon sebagai paru-paru dunia. Tadi juga dikaitkan bahwa dalam perubahan iklim, hutan itu 60% kontribusinya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, yang lainnya adalah ada aspek sosial, ekonomi, dan masyarakat adat, saya kira itu. Tapi terkait dengan militerisasi kok masih agak jauh, ya, itu. Karena menurut saya bukan soal, kadang-kadang walaupun sipil pun gayanya lebih militer daripada militer, ya, gitu. Kita lihat, ya, akhir-akhir ini itu kadang-kadang dia sipil tapi gayanya lebih. Saya kira isu itu jauh, ya, misalnya, tapi bahwa ini melibatkan kontribusi daripada semua stakeholders, termasuk masalah harmonisasi dan koordinasi dengan undang-undang yang terkait. Saya kira ini penting untuk kita kaji di forum ini. Oke. Saya menilai dengan bangga topik ini, ya, karena kita mengkaji dalam satu fokus discussion, ya, lebih fokus, dan tentu nanti rekomendasinya agak strong kepada pemerintah dan kepada DPR, karena kalau dibilang dua sisi, substansi dan formil, substansinya banyak menyangkut undang-undang yang lama yang tidak konsisten. Istilah harmonisasi hukum itu sangat dikenal di Indonesia, dan makanya banyak sekali sekarang Mahkamah Konstitusi mengadakan judicial review terhadap undang-undang dan juga peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Ini satu pertanyaan yang harus dijawab oleh para mahasiswa S3 kita. Prodi ini harus menghasilkan satu rekomendasi yang konkret, ya. Karena dalam pelaksanaan Perpres ini baru mulai berlaku Januari, tetapi tersendat-sendat di lapangan. Gini, FGD ini kan dibuat atas inisiasi dari program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila, di mana FGD ini merupakan tindak lanjut dari kajian, ya, kajian yang kita lakukan,
yaitu kajian dilakukan oleh dosen tetap bersama dengan mahasiswa dan tim, kemudian untuk melakukan satu kajian secara komprehensif berkaitan dengan Perpres 5 2025, terutama terkait dengan bagaimana Perpres ini yang tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola kehutanan, ya, tata kelola hutan supaya berkeadilan dan berkelanjutan. Itu tujuan esensinya dari FGD ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan kajian yang sudah kita lakukan. Nah, oleh karena itu FGD ini kan tadi memberikan ruang untuk pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan satu pandangan-pandangan, termasuk juga tadi ada kalangan dari tim Satgas, ada kemudian dari akademisi, dari beberapa NGO, dan termasuk juga petani kebun, ya, NGO yang bergerak di bidang lingkungan hidup, ya, seperti WALHI, AISEL, itu memberikan satu input kepada kami sebagai tim pengkaji, ya, di PDIH ini, supaya kajian kami nanti akan kemudian kita sampaikan kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pemerintah yang terkait, supaya penyelesaian persoalan-persoalan tata kelola hutan itu sesuai dengan apa yang menjadi harapan bersama, terutama pasal 33 kan gitu ya, pasal 33 Undang-Undang 45, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Inilah yang kemudian menjadi tujuan dari FGD yang tadi kita lakukan. Nanti hasil dari FGD ini kemudian kami akan merumuskan kembali, kemudian hasil rumusannya itu akan kami sampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk juga barangkali ke pemerintah, terutama juga bisa saja kita sampaikan kepada Presiden gitu ya, terkait dengan FGD ini. Poin-poinnya apa aja nih Pak? Nah, poin-poin yang hasil kajian kami, bahwa memang di dalam Perpres ini perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, terutama beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal 110, pasal 110A, 110B Undang-Undang Cipta Kerja, itu tentu harus menjadi acuan. Kemudian PP 24 tahun 2001 itu pun juga harus menjadi acuan dari Perpres 5 2025 ini. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan penegakan hukumnya itu tentu lebih mengedepankan kepada ultimum remedium yang tadi saya sampaikan gitu. Itu menjadi satu catatan-catatan yang penting, yang kemudian tadi hasil masukan-masukannya adalah bagaimana Perpres ini dalam proses penegakan yang dilakukan oleh tim Satgas itu dapat memberikan satu perlindungan kepada masyarakat secara luas, termasuk juga adalah masyarakat petani yang ada di sekitar kawasan hutan yang memang sudah menjadi pekebun, ya, atau petani perkebunan, sektor sawit dan seterusnya, yang memang sudah lama sebelum adanya, bahkan sebelum adanya undang-undang kehutanan gitu ya, sebelum adanya undang-undang kehutanan. Saya kira demikian yang berkaitan dengan soal FGD tadi, dan harapannya ini menjadi satu masukan yang sangat berharga dari kami, ya, PDIH, kepada pemerintah. Boleh saya tambahkan? Ya? Monggo, Prof. Saya cuma menambahkan bahwa Universitas Pancasila, ya, sebagai sebuah perguruan tinggi kan mempunyai tugas tridharma. Nah, salah satu tridharma perguruan tinggi yang kita tahu itu adalah penelitian dan pengabdian. Nah, penelitian ini, bagian daripada penelitian ini dilakukan oleh program doktor ilmu hukum, oleh mahasiswa di program doktor, sehingga universitas kami mendorong dan menyambut baik ini, memberikan apresiasi, ya, yang dibahas kecil, tidak dalam lingkup undang-undang, Perpres, tapi pembahasannya mendalam. Jadi ini sangat kita apresiasi dan kita dukung. Mudah-mudahan hasil FGD ini juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah, kepada masyarakat, gitu, ya. Jadi sekali lagi bahwa Universitas Pancasila, kami pimpinan mendukung sekali kegiatan FGD ini untuk kemajuan dan untuk pada akhirnya kembali kepada untuk masyarakat. Itu, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu, teman-teman.